kita ditemani oleh PPM Monash yang dihadiri oleh Halo, gue Kiki. Gue kebetulan ketua PPM Monash periode ini. Di sini gue bawa geng-geng gue, asik. geng-geng kan? Ya silakan, siapa aja? Ini di sini gue bawa salah satu divisi acara. Halo, gue Andika, umur 22 tahun enggak. Andika, event manager Sanskerta 2011. Halo, gue Nusa, gue Vice Project Manager Sanskerta 2011. Halo semua, gue Fred. Gue di sini selaku Project Leader Sanskerta 2011. Oke, berarti lengkap nih ya Monash para pejantan tangguhnya. Sama Sugit, bekas ketua PPM. Terus kalau ini Monash sendiri tadi Arema itu udah ngejelasin acara internalnya mereka. Kalau Monash sendiri ada acara internal apa aja nih? Silakan ketuanya. Iya, Monash internalnya lumayan banyak karena kita terdiri dari 3 kampus yang sudah ada PPI-nya, yaitu dari awal Caulfield, Clayton, and Berwick. Kita tahun ini sudah mengadakan sedikit berbeda cara internalnya. Biasanya kita mengadakan barbecue itu 2 kali 1 semester, tapi kita kemarin mengadakan di 1 semester tapi di 3 kampus. Ya, terus kita sudah mengadakan outbound yang sesama pengurus, dan kita sudah mengadakan sports day, which is kita tahun ini mengadakannya ada 3 cabang olahraga, yaitu basketball, futsal, and badminton. Dan juga kita tentunya akan mengadakan paintball yang akan diselenggarakan setelah acara besar kita. Kapan itu acara paintballnya? Itu masih nanti kan akan kita broadcast di Facebook, or di Twitter, or di. Jadi bagi para pendengar yang ingin gabung ke PPM Monash itu bisa search di Facebook, ada account grup PPM Monash, jadi klik di PPM Monash saja, dan Twitternya juga ada di @ppmmonash, dan websitenya di ppmmonash.wordpress.com. Terus tadi udah acara internal, kira-kira acara eksternalnya apa nih dalam waktu dekat? Nah, apa nih? Bentar dulu nih. Ini saya sebagai ketua harus officially bilang dulu kita. Jadi kita akan mengadakan 2 event kali ini. Jadi event-event yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada 1 event, which is main event adalah Sanskerta. Dan tahun ini kita akan mengadakan 1 big event and 1 semi big event. Itu per event kita akan mendatangkan salah satu band papan atas di Indonesia yang mereka menyebut nama mereka Niji. Itu hanya buat per event. Hanya buat per event. Itu akan dilaksanakan tanggal 16 September di Neverland. Itu tiketnya itu $15. Gitu. Dan belum selesai gitu, sabar. Nah, jadi ada main event kita, yaitu Sanskerta 2011 The Game Show. Jadi ini di radio ini pertama kali kita on airin acara kita, karena di publik juga belum ada yang tahu. This is the first time. Dan kita akan di dalam game show ini, kita nanti akan dijelaskan lagi oleh PM tahun ini, yaitu Fred. Tapi saya menjelaskan secara general. Tahun ini kita akan mendatangkan salah satu band legendaris Indonesia, dan juga mereka menyebut nama mereka Gigi. Dan juga kita akan Gigi Taring, Gigi Gigi Graham. Gigi Graham. Karena agak boleh sedikit Graham Bell. Jadi salah satu yang akan kita datangkan adalah Gigi, dan juga salah satu yang mungkin kalau dari kita nih ada yang mau melo-melo dikit, karaokean, udah masih waktunya. Sedang. Tentunya juga kita akan dibawakan acara kita Sanskerta nanti oleh salah satu MC yang lumayan nasionalis menurut saya. Nasionalis banget. Dia namanya Panji. Pragi Waksono. Jadi kalau ada yang belum tahu, silakan di search di Google or wherever it is. Ada website sendiri, Panji Pragi Waksono. Untuk masalah Sanskertanya sendiri, saya akan menyerahkan langsung kepada PM-nya, yaitu Fred. Silakan bro. Jelaskan mengenai Sanskerta itu. Oke, jadi Sanskerta ini sebenarnya kan udah lama ya, dari tahun 2007 sampai sekarang gitu. Apa sih yang kita usung sebenarnya tahun ini gitu? Apa sih yang bikin ini sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Gue nggak tahu tuh Fred. Nggak tahu kan? Nah, maka ini fungsinya gue jelasin. Silakan. Jadi Sanskerta tahun ini membawakan atau menjiwai tema nasionalisme dalam konteks Indonesia. Sanskerta 2011, Indonesia, Our Heart, Our Indonesia. Jadi
kita tuh membawa sebenarnya apa sih yang kita bawa, kenapa namanya Our Heart Our Indonesia ya. Iya, gitu. gue pertama kali denger slogan moto itu gue mikir ini bawa Smash nih pasti. Rencana sih. You know me so well. Ya terus. Nah, jadi Our Heart Our Indonesia ini mengusung tema kita sebagai PPA Mones merasa terpanggil untuk menyadarkan atau membring awareness kepada teman-teman kita di sini bahwa sebenarnya Indonesia is not as bad as it looks. Oke. Semua orang skeptik dengan Indonesia. Apa sih Indonesia? Bribery, corruption, semua yang dilihat jelek gitu. Kenapa sih yang dilihat jelek gitu? Maka dalam acara kita kali ini yang kita bawa adalah kita bring awareness. Makanya namanya Our Heart Our Indonesia. Kita juga bakal nge-show, menampilkan bahwa sebenarnya Indonesia is not that bad gitu. They have some promises in the future yang kita yakin bahwa ayo kita sebagai putra-putri bangsa nih yang udah sekolah pinter-pinter ke luar negeri, kenapa sih nggak mau balik bangun bangsa sendiri? Jadi saya jadi duta bangsa di luar negeri ya. Iya. Juga kita harus menyadarkan teman-teman semua bahwa ya kita ini bangsa Indonesia, dimanapun di dada kita tetap Garuda gitu. Asik. Jadi mesti tetap kita ingat Indonesia. Iya, asik. Gitu. Terus gue waktu kemarin ini awal-awal lihat Sanskerta itu ada orangutan itu maksudnya apa tuh? Mungkin orangutan bisa ngejawab. Kalau ini gue serahkan ke Andika deh. Kalau orangutan bisa ngejawab, gue nggak mau jawab berarti. Jadi sebenarnya gini gitu. Kalau soal orangutan itu sebenarnya apa sih orangutan itu? Orangutan itu adalah salah satu, bisa dibilang adalah nenek moyang. Bukan, itu menurut Darwin. Itu menurut Darwin. Kalau menurut gue bukan gitu. Kalau menurut gue orangutan itu adalah simbol Indonesia, salah satu simbol peninggalan Indonesia yang paling tua yang udah mau punah. Jadi nggak ada salahnya di sini kita sebagai murid-murid bangsa ini untuk melestarikan apa yang sudah mau punah di negara kita gitu. Iya, betul. Jadi orangutan itu menurut gue bisa sama seperti Pulau Komodo yang sudah mau punah. Jadi kita tidak lupa melestarikan alam yang sudah ada di Indonesia. Jadi apa nih gitu ya? Enggak, bukan bro, itu beda lagi. Jadi orangutan ini adalah salah satu binatang yang menurut kita ini mempunyai, ya secara saintis mungkin enggak, tapi menurut kami itu mempunyai salah satu CC otak yang besar. Karena mereka tuh pinter. Kalau di Padang dia tukang nyolong. Maaf loh gitu, gue orang Padang juga. Kalau di Padang dia suka nyolong. Nah tapi nggak ada salahnya dia kita lestarikan. Karena menurut gue it's an Indonesian treasure gitu. Aset gitu. Jadi kenapa kita milih orangutan? Karena menurut kami orangutan itu sudah mau punah dan tidak ada salahnya kita jadikan sebagai simbol kita yang paling utama untuk betul, menghidupkan mereka kembali sebagai pengingat kepada orang-orang yang sudah lupa akan kekayaan negara kita. Itu Fred mau ngomong kayaknya. Sudah nggak sabar. Gue cuma mau nambahin aja sih gitu. Kalau udah lihat teaser-teaser kita di Facebook dan poster-poster, ini sebenarnya kalau dilihat rada aneh nih gambar monyetnya atau orang utan ini. Kenapa? Bukan. Orang utannya ini kayak mozaik ya. Gitu. Gambarnya tuh kok warna-warni ya, ada mozaik. Apa sih sebenarnya? Kenapa kita bikin mozaik? Nggak cuma untuk keren-kerenan doang atau unik, tapi ada filosofi di balik mozaik ini. Apa itu? Jadi ini menyatakan bahwa Indonesia itu pertama kita lihat dari mozaiknya dulu ya. Kenapa sih mozaik? Karena Indonesia itu terbagi-bagi menjadi suatu bangsa yang besar. Indonesia itu banyak banget suku dan bahasanya juga berbeda-beda gitu. Jadi kayak dengan di mozaik menyatakan bahwa Indonesia itu berbeda-beda tapi tetap satu karena tetap di satu gambar gitu. Gua tahu tuh, bisa nonton tanda tanya kemarin ya. Udah gitu yang kedua dari warnanya. Kenapa hijau? Kenapa warnanya hijaunya ada hijau muda, ada hijau tua? Kenapa sih? Menyatakan bahwa Indonesia itu pertama kaya dengan hutan. Hutannya, sumber daya alam gitu. Yang kedua, kenapa sih biar warna-warni? Mau tau nggak alasannya kenapa? Enggak, gue nggak mau tahu sih, tapi pendengar kayaknya mau tahu. Jawabannya gitu, Sugit. Jawabannya gampang, biar nggak bosan aja. Iya. Terus itu Andika sudah dari segi acara, kira-kira ada yang mau dikasih tahu? Kira-kira acaranya sebagai gambaran gitu, acaranya apa aja? Iya, jadi sebenarnya kita selalu dari tahun ke tahun kita selalu memberikan konsep yang berbeda dan lebih segar gitu ya kepada masyarakat Melbourne sendiri. Tahun ini kan kita mengusungkan tema game show. Game show ini mungkin bisa gue cerita lebih detail ya. Boleh dong. Jadi game show ini kita adopsi
balik lagi nasionalismenya. Kita mengadopsi dari game show yang ditayangkan di Indonesia juga. Gitu. Tapi terkenal di Indonesia pasti. Dan kita pengen kita pengen mengingatkan kembali pokoknya yang zaman-zaman dulu suka nonton kuis. Nah, kalau datang ke acara kita, lo bakal keinget lagi dan bakal fun deh pokoknya. Nostalgia lah pokoknya ya. Itu kuis-kuisnya ini pesertanya kita penonton atau? Nah, jadi kuis ini ntar akan dibagi 2 tim, 2 regu. Masing-masing regu itu nanti bakal diwakili sama perwakilan dari ranting-ranting PPI. Oh, berarti melibatkan semua ranting-ranting di Jadi semua bakal main, bakal fun. Yang penonton juga ntar pokoknya bakal ada interaksi yang seru juga pokoknya. Iya. Berarti kalau misalnya para pendengar semua ada kuliah di salah satu yang ada PPI-nya, kalau ingin berpartisipasi di acara-acara tersebut, mungkin bisa menghubungi PP rantingnya ke depannya. Betul, tepat sekali. Terus kira-kira ada bocoran-bocoran apa lagi? Ya jangan semuanya biar orang penasaran, tapi ya kasih gambaran dikit aja. Apa lagi ya? Game-nya sendiri juga banyak ini ya, hadiah-hadiah yang mengejutkan. Gitu, ya. Ada tiket pulang pergi ke mana gitu. Pulang pergi ke bulan kebetulan. Sama satu lagi ada yang mau gue tambahin. Kan kita selain ngundang 2 band papan atas Indonesia, nah ini dia nih, kita juga akan mengundang penampilan dari gamelan. Gamelan ini kocak gitu. Gamelannya ini yang main orang-orang bule, lo bayangin. Gue aja orang Indonesia nggak bisa main gamelan. Ini orang bule. Jangan bocorin itu bro, bahaya. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau buat orang-orang yang mau nonton keunikan ya, orang bule main gamelan, nah pas banget. Pakai bahasa enggak lah, pakai bahasa Jawa. Tetap bahasa Jawa. Orang bule ngomong bahasa Jawa, aneh kan? Nah, bisa nonton sendiri nanti langsung. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita ada baiknya dengerin dulu kan dari tadi udah nyinggung Gigi, Demasif dan lain-lain. Mungkin kita ada baiknya dengerin lagu Gigi dulu ya, salah satu lagu Gigi yang judulnya Sang Pemimpi. Mari bermimpi bersama. Jatuhku kan menjaga. Kita telah berjanji bersama lakukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama, mengejar mimpi-mimpi. Berteriaklah hai sang pemimpi. Takkan berhenti di sini. Kita telah berjanji bersama lakukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang menyayangimu dan selalu ada setia di sisimu. Siapapun yang kau pernah sakiti dalam pencarian jati diri, dan semua yang kau impikan, tegaklah sang pemimpi.
pernah sakiti dalam pencarian jati dirimu dan semua yang kau impikan. Gagallah sang pemimpi. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang menyayangimu dan selalu ada setia di sisimu. Siapapun yang kau pernah sakiti dalam pencarian jati dirimu dan semua yang kau. Anda masih mendengarkan radio kita di siaran bahasa Indonesia 3.3 di Melbourne pada gelombang 92,3 FM. Baiklah, Anda baru saja mendengarkan lagu Gigi yang berjudul Sang Pemimpi, salah satu lagu terkenalnya Gigi. Masih ada banyak lagi dari lagu Gigi yang akan ditampilkan di Melbourne nantinya. Terus tadi kan udah ngomong acara Soundsekerta ini apa, tapi dari Monesnya belum ngasih tahu kapan, terus di mana, dari jam berapa. Kapan nih? Siapa nih? Ada yang mau ngasih tahu? Nusa mungkin dari tadi belum ngomong. Kan Nunu. Halo. Untuk acara Soundsekerta ini kita bakal ada salah satu tempat yang sangat cukup legendaris ya di Melbourne ya, Ki. Yes. Ini masih kita kan 2 tahun belakang di Town Hall nih, masih di Town Hall nggak? Ya kita pengen mencari suasana baru dan mencari tempat yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Makanya kita coba tahun ini kita ada di Princess Theater. Buat yang udah pada sering kan ya, ada yang pernah nonton Jersey Boys, yang tempat-tempat opera itu loh. Itu di mana? Itu adanya di Spring Street. Spring Street, di City lah ya. Iya. Nggak jauh. Gedung parlemen. Depan gedung parlemen. Oh. Jadi kalian bisa bayangin kan seberapa prestisius ya tempat itu. Iya, ntar setelah nonton langsung rapat di parlemen. Bukan gitu. Orang yang habis rapat di parlemen habis itu nonton. Terbalik. Kebetulan kita minta sponsor orang parlemen juga. Oh iya. Oke. Nggak dikasih sih. Ya, terus ada info apa lagi yang mau dikasih tahu ke para pendengar sekalian? Tanggalnya udah dikasih tahu ya? Belum ya? Tadi kan baru tanggal pre-event doang. Event. Nah, buat main eventnya kita tanggal 2 Oktober 2011. Buka pintunya itu jam 6. Tutup pintunya jam berapa? Tutup pintunya, kalau mau tutup. Jadi boleh. Terserah ke bangsa kita. Oh, gitu. Boleh dari penonton. Oh gitu, boleh asik. Terus ada informasi apa lagi yang mau diberikan kepada penonton? Kalau misalnya mereka mau beli tiket, terus misalnya ada website nggak yang harus bisa dihubungin gitu. Jadi mereka misalnya ada tertarik, ibu di, bisa dibuka di Tiketek katanya. Jadi yang paling gampang aja, kayaknya kita semua siap sih di sini nggak tahu Facebook ya kan? Ya udah pasti aja kita ada Facebook di PPM Monash. Itu pasti kita akan update semua yang informasi tentang pre-event, main event, it's gonna be there all gitu. And also follow our Twitter karena Twitter kita kebetulan udah banyak banget yang follow ya, jadi nggak ada salah untuk follow. It's around 5 juta ya katanya? Nggak 6 juta. Oh, iya. Kita ini bukan Steve Jobs. Kita masih 600-an, ya sedikit-sedikit banyak lah. Gitu. Bukannya sombong tapi arogan. Bercanda. Jadi kalau mau dapetin tiket kita, jadi itu sebenarnya pre-event kita itu tiketnya $15. Yeah. Dan main event kita itu $20. However, if you guys already buy the pre-event ticket, you can get the Soundsekerta tickets for $15. Okay. Yeah, that's for the early bets. Yeah. Jadi nanti setelah kalau udah nggak early birds, tiketnya kemungkinan akan 25. And to be honest with you, this is so worth it. I mean like, karena kapan lagi kita nonton band legendaris kayak Gigi di Melbourne and the Massive, and we can see the orang bule main gamelan. Panji. And then Panji, they're all very nationalism. Dan di tempat yang legendaris ya. It's definitely this, yes. Ya. Terus, ayo Fred kayak mau ngomong. Kayak dari tadi gue disinggung terus. Kan depan orang ya, jadi nggak masalah. Jadi cuma sebagai more info untuk ticketing dan information, for tickets and information you can contact atau bisa hubungi Emilia di 0430 346 515. Gue ulang lagi nih ya, 0430 346 515, atau dengan Budi di 0403 041935. Gue ulang lagi, 0403 041935, atau dengan Ellen di 0405 296 898. Sekali lagi nih gue ulang, 0405 296
898. Atau kalau masih nggak nangkep juga nomornya, silakan buka Facebook kita. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik ini ikut acara dan juga berpartisipasi, tadi katanya Remati juga ada volunteer dan lain-lain, itu menghubunginya via email, mungkin ada email PPA Monash-nya? Yes, kita ada email ppya.monash@yahoo.com. Oke. It's very easy. Oh, ini kayaknya ada yang nelpon nih. Wah, ada penelpon. Sebentar ya, semoga buat kita teleponnya. Halo. 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 Oh, ini Halo. Creative Project ya? Iya, ini siapa yang nelpon ya? Ini mana? Ini radio di belakang bisa tolong dimatiin nggak? Ini gue dengar suara gue sendiri soalnya, jadi gue kayak. Oh, enggak. Ini ada. Oh, ade mana? Adenya siapa? Ada apa? Oh, adenya Tete. Iya, Ante nelponnya kenapa? Mau nyari siapa di sini? Aduh, mana tempat Jakarta? Oh, kenapa? Silakan. Ada yang mau ditanyain? Ini on air nggak sih? On air dong. Lu sekarang ini didengerin satu Melbourne, Dek. Oh, gitu. Iya beneran. Jadi lu mau nanya apa nih? Ada yang mau ditanya ke Kiki atau ke Andika? Sebenarnya sih ingin komentar aja sih. Oh gitu. Atau ini tadi Kiki ada yang mau ngomong ke Ade atau gimana? Atau Fred? Halo, Dek. Kemana aja gak pernah kelihatan. Ini yang pribadi nanti, jangan dulu. Jadi apa nih, Dek? Ngapain nih telepon ke sini? Tumben banget nih. Random abis lu nelfon, Dek. Ini katanya Kiki yang nyuruh ya? Apa? Ya, boleh tanya sendiri sama orangnya, boleh. Oh gitu. Lu udah dengar tentang Sound Sekerta sendiri nggak gimana? Udah sih, dan cari tahu juga gitu, karena denger sih bandnya kan band legendaris kan, dan sejujurnya gue juga suka banget sama Gigi. Oh gitu. Lu suka Gigi mana? Gigi Graham, Gigi. Ya udah, yang jelas kan ntar kalau misalnya lu ada pertanyaan mengenai Sound Sekerta dan lainnya itu bisa ngubungin Kiki sendiri. Lu kan kenal Kiki juga, dan tadi kita juga udah nyebutin nomor telepon mengenai Sound Sekerta, mungkin bisa disebutin lagi. Fred, berapa nomor teleponnya yang kalau misalnya pengen dihubungin mengenai Sound Sekerta? Oke, untuk menghubungi Emilia di 0430 346 515. Nah itu deh, catat ya yang hubungin Emil. Gitu. Jadi lu dengerin kita nggak sih sebenarnya? Dengerin kok. Ini ada yang ini kan, yang PM-nya Esetra kemarin kan? Hah? Ini ada yang PM Esetra yang kemarin kan? Karena itu Antia, ini Oh, Ade. Antia. Oh, ini beda ya Antia sama Ade. beda. Oh gitu. Ya udah. Jadi ya udah pingin ngasih tahu. Kira-kira ada pesan buat PPA Monash kayak saran masukan? Good luck aja buat acaranya. Seneng Oh, banget gitu. kok Gigi diundang sama Ya. Demasif. Terus lu kan pernah siaran di sini, pengen siaran lagi nggak? Ada pesan sponsor? Enggak deh, cukup lewat telepon aja kalau saat ini. Oh, gitu. Sekarang lewat telepon. Ya Ya udah. Makasih ya Dea atas teleponannya. Udah bisa beli tiketnya sekarang belum? Udah bisa beli tiketnya sekarang belum? Oh, sudah. Sudah. Oh, udah, ya udah nanti abis ini langsung beli Oke. tiket. Makasih ya Dea atas teleponannya. Oke. Ya bye. Bye. Ya kembali lagi bersama kita. Fred ada mau ngomongin lagi katanya? Iya sih, sebenarnya to sum up aja. Iya, ini kayak conclusionnya dari semuanya karena betul. waktu kita juga udah mepet nih. Jadi kita dari segenap kru PPA Monash ingin mengucapkan thank you pertama-tama udah dikasih waktu untuk curhat-curhat soal Sound Sekerta di ZZZ Radio, terus 3ZZZ. Ya. Terus kita juga cuman mau ingetin jangan lupa datang ke pre-event kita tanggal 16 September di Neverland. Tiketnya harga 15, bisa hubungi nomor yang tadi udah dikasih tahu, dan juga jangan lupa untuk beli tiketnya cepet-cepet karena tiketnya itu limitnya cuma untuk 500 tiket untuk pre-event, dan juga nanti jangan lupa untuk hubungi nama-nama juga yang tadi udah gua kasih untuk membeli tiket main event kita yang diadakan di Princess Theatre 163 Spring Street, Melbourne, Victoria, tanggal 2 Oktober jam 7 open door-nya. Dan terakhir gue cuma mau bilang, kita dari PPA Monash trying to elevate the love of our country in a world where pessimists are the most common. Thank you.